Media Family Interface. Apa itu Media Family Interface? Media Family Interface adalah sebuah metode atau pola komunikasi yang digunakan atau diterapkan dalam sebuah keluarga. Dan apa itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya. Basis hidup bersama menjadi landasan dalam keluarga. Keluarga dengan ikatan perkawinan yang sah menjadi basis hidup bersama setiap orang. Dalam keluargalah persekutuan terjadi secara personal dan sakramental. Oleh karena itu, komitmen menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah kebersamaan. Basis cinta yang membuat keluarga semakin erat hubungannya. Karena cinta penuh sukacita sampai tua dalam keluarga. Karena cinta setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Cinta akan menciptakan zona nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Keluarga akan menjadi ruang yang menghangatkan, menumbuhkan, dan memberi harapan. Cinta kepada pasangan dibangun sejak masa pendekatan, yang kemudian diteguhkan dalam perkawinan, dan akhirnya dijaga hingga dalam hidup berkeluarga. Kemudian, cinta kepada anak dibangun sejak dalam pembuahan sampai pada kelahiran dan pertumbuhannya hingga dewasa. Namun, keluarga saat ini tidak terlepas dengan media. Untuk itu, peran orang tua sangat dibutuhkan, seperti memberikan pembelajaran keagamaan kepada anak. Dalam sebuah keluarga harus terjalin komunikasi yang baik. Nah, apa itu komunikasi keluarga? Komunikasi keluarga merupakan kegiatan atau proses penyaluran informasi, perasaan, ide antara anggota keluarga satu dengan anggota yang lain. Setiap keluarga mempunyai pola komunikasi tersendiri. Relasi antara anak dan orang tua menunjukkan adanya keragaman yang luas. Relasi orang tua dan anak dipengaruhi dan ditentukan oleh sikap orang tua terhadap sang anak. Pola komunikasi orang tua, di antaranya afeksi dan dominasi. Orang tua yang mendominasi dan memanjakan. Kemudian pola acuh tak acuh dan orang tua akrab. Orang tua yang terbuka dan bersahabat. Dan ambisi dan minat. Sikap orang tua yang mengutamakan sukses sosial. Perbedaan struktur sosial. Perbedaan struktur sosial dapat menyebabkan perbedaan relasi antara orang tua dan juga anak. Di antaranya, masyarakat industri modern. Anak sering kurang melakukan relasi dengan orang tuanya, sehingga koordinasi relasi menjadi lemah. Selanjutnya, masyarakat pertanian. Terdapat relasi yang kuat dan dekat dengan tetangganya. Selanjutnya, masyarakat yang mengenal pemisahan antara orang dewasa dan juga anak. Kemudian menyebabkan banyak prasangka-prasangka yang tidak baik. Selanjutnya yaitu struktur kehidupan di rumah sewaan seperti di kota besar dan rumah sederhana seperti di desa, yang akan menyebabkan proses hidup dan kehidupan yang terbuka. Dalam dunia digital, semua dalam genggaman. Semua dapat terhubung secara berkelimpahan. Terjadi pada keluarga living room atau private room. Nah, namun keluarga menjadi fondasi karena memiliki nilai-nilai kebersamaan, cinta, pendidikan, dan juga iman. Tidak dipungkiri lagi bahwa media digital telah masuk dalam keluarga. Gadget tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan berkeluarga. No signal, no life. Bagi keluarga yang berpendidikan,
internet menjadi hal yang sangat penting untuk membangun jejaring sosial dan searching. No internet, no creation. Gadget makin menarik ketika didukung pula oleh aplikasi-aplikasi gratis dari Play Store. Dan no power, nothing. Untuk anak-anak, 98% tahu mengenai internet. 79,8% pengguna internet. Mereka menghabiskan waktu paling banyak untuk memanfaatkan media digital. Terdapat karakteristik dari media sosial, di antaranya adanya partisipasi, keterbukaan, perbincangan, komunitas, dan keterhubungan. Pengaruh positif media sosial dalam kehidupan keluarga, di antaranya memudahkan interaksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, kemudian jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah, dan penyebaran informasi berlangsung cepat. Kemudian, biaya jauh lebih murah. Selain pengaruh positif, terdapat juga pengaruh negatif media sosial dalam kehidupan keluarga. Di antaranya, berkurangnya interaksi antar anggota keluarga, membuang waktu dengan sia-sia, membuat pasangan mudah cemburu, memancing keributan dengan pasangan, dan batasan ranah pribadi menjadi hilang. Interaksi orang tua dan anak dalam menghadapi dampak media sosial. Orang tua sebagai sumber informasi utama. Kemudian, pendidikan nilai agama dan moral sangat diperlukan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Dan memberikan pilihan dan dukungan kepada sang anak. Jumlah 170 juta jiwa. Peningkatan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi manajemen komunikasi keluarga. Penggunaan media sosial berpengaruh pada komunikasi primer dalam keluarga yang diakibatkan oleh masing-masing anggota keluarga yang sibuk dengan work from home dan learn from home. Tidak hanya mempengaruhi manajemen komunikasi primer, media sosial juga mengubah nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Perubahan buruk yang terjadi karena ketika anak sedang fokus menggunakan media sosial, sehingga perintah orang tua seringkali diabaikan. Namun, perubahan ini dapat menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana keluarga menyikapinya. Teknologi yang semakin canggih dengan berbagai fiturnya ikut berperan dalam perubahan nilai-nilai keluarga. Ini dikarenakan terjadinya penyerapan informasi melalui interaksi sosial dengan media oleh anggota keluarga yang mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Manajemen komunikasi keluarga. Manajemen komunikasi adalah hal penting yang harus dilakukan dalam sebuah keluarga dalam rangka mencapai keluarga yang harmonis dan sejahtera. Manajemen komunikasi merupakan elemen penting yang dapat mengatasi berbagai potensial konflik yang dimiliki oleh keluarga. Pada dasarnya, konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena keberlawanan atau karena perbedaan. Sumber konflik dapat berasal dari adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, perbedaan nilai dan identitas, serta kesalahan persepsi. Oleh karena itu, keluarga perlu menerapkan manajemen komunikasi dimulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, hingga fungsi koordinasi. Pandemi COVID-19. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari suatu penyakit baru ini, yaitu sebagai COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan tercatat sebanyak 172.053 kasus pada tanggal 30 Agustus 2020. Hal ini menunjukkan angka kematian sebanyak 7.343 dan DKI Jakarta memiliki kasus terkonfirmasi kumulatif terbanyak, yaitu 39.037 kasus. Gejala klinis yang terjadi pada pasien COVID-19 ialah demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala. Dengan kasus yang semakin bertambah ini,
perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pembatasan sosial ini disebut social distancing, lockdown, karantina wilayah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan penyediaan alat pelindung diri atau APD. Pembatasan sosial ini sangat berdampak untuk keluarga, terutama dari segi ekonomi dan pendidikan anak. Banyak keluarga yang mengalami PHK di masa pandemi, sehingga menimbulkan konflik bahkan perceraian. Aktivitas sekolah anak pun menjadi daring karena adanya larangan untuk berkumpul di satu tempat. Hal ini menyebabkan hubungan sosial anak menjadi terganggu. Media sosial mempermudah keluarga mendapatkan informasi. Itu udah pasti kan. Itu selalu ya. Penggunaan media sosial mengubah nilai-nilai yang ada di keluarga. Perubahannya itu berupa baik atau buruk. Misalnya nilai-nilai, tadinya tuh nilai-nilai itu disiplin, tapi gara-gara media sosial jadi nggak disiplin. Ah, benar tuh. Sholatnya kurang telat, lelet. Perubahannya berarti buruk ya? Iya. Sering atau selalu? Enggak selalu sih.